membahas dari ekonomi internasional, yaitu sistem moneter internasional. Lanjut! Yuk! Pembahasan yang pertama yaitu dari definisi sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ini sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia. Sistem moneter internasional ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima oleh penjual dan pembeli dalam batas negara yang berbeda. Dan tentunya ketentuan ini harus disepakati oleh para anggotanya atau negara serta bank sentral. Dan seperangkat aturan ini harus disepakati secara internasional. Jika kita membahas tentang sistem moneter internasional, maka tidak lepas dengan sejarahnya. Perhatikan sejarahnya berikut ini. Sistem moneter internasional ini dimulai pada tahun 1875 pada masa bimetalisme atau standar dua logam, di mana suatu ganda dalam mata uang yang bebas digunakan baik berupa emas dan perak, dan menggunakan emas dan perak ini sebagai sarana pembayaran internasional dan kurs antar mata uang yang ditentukan oleh kandungan emas maupun perak tersebut, dan standar setiap negara ini berbeda-beda. Selanjutnya masa standar emas klasik pada tahun 1875 sampai 1914. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur dan menjadi produsen utama. Dan Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global. Dan pada masa ini terjadinya revolusi industri. Dan pada masa ini ditetapkannya nilai tukar negara dengan emas, yang semakin pesatnya perdagangan dan menambah kepercayaan penggunaan emas. Dan Inggris juga menetapkan nilai pound sterling dengan emas, dan sistem ini juga diikuti oleh berbagai negara lain di dunia, terutama di negara-negara Eropa. Pada tahun 1915 sampai 1944 terjadilah Perang Dunia yang menyebabkan negara-negara Eropa mengalami krisis, terjadinya Great Depression di Amerika, posisi pound sterling makin melemah, dan Inggris meninggalkan standar emas. Dan standar emas pun hancur dan ditinggalkan. Dan efek dari Perang Dunia ini adalah pengangguran. Kecenderungan negara melakukan devaluasi, mendorong negara-negara maju mencari sistem pertukaran yang baru. Jadi, mulai dari masa bimetalisme, standar emas klasik sampai terjadinya perang, setiap sistem keuangan moneter ini ada fase dan mendorong setiap negara ini melakukan pembaruan dan menyesuaikan keadaan. Setelah terjadinya Perang Dunia, maka terbentuklah perjanjian Bretton Woods. Pada Juli 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat diadakan konferensi yang melibatkan lebih dari 700 perwakilan dari 45 negara diprakarsai Amerika Serikat dan Inggris. Konferensi Bretton Woods ini memiliki 3 poin utama. Masih dengan perjanjian Bretton Woods pada tahun 1945 sampai 1972, negara yang terlibat dalam Bretton Woods ini menyepakati bahwa dolar sebagai alat pembayar resmi menggantikan emas. Amerika Serikat juga menjadi negara dengan cadangan emas terbesar, yakni nyaris 3/4 dari seluruh cadangan di muka bumi. Nilai dolar pun menjadi lebih dominan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Permintaan terhadap dolar juga melonjak. Dengan perjanjian Bretton Woods menjelang tahun 1970, sejumlah negara mengalami defisit perdagangan dikarenakan nilai dolar yang terlampau tinggi. Dan pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon membatalkan kebijakan penukaran emas dengan dolar. Kebijakan ini dikenal dengan nama Nixon Shock, dan tuntutan kepada Amerika Serikat untuk menaikkan harga emas sesuai dengan nilai dolar yang dimiliki sejumlah negara pun memuncak. Selanjutnya masa nilai tukar fleksibel 1973 sampai sekarang yang menggantikan perjanjian Bretton Woods, menyusul naik turunnya dolar, rezim moneter di mana bank sentral membiarkan nilai tukar bergerak bebas tanpa intervensi,
penawaran dan permintaan mata uang, termasuk spekulasi, menentukan nilai tukar dan emas ditinggalkan sebagai aset internasional. Dan akhirnya dengan sistem mata uang fleksibel atau nilai tukar fleksibel yang digunakan sampai sekarang, akhirnya menyebabkan fluktuasi nilai mata uang. Fluktuasi nilai mata uang ini disebabkan karena uang ini menjadi sebuah barang yang nilainya tergantung oleh demand dan supply. Jika demand-nya tinggi dan supply-nya rendah, maka akan mahal. Begitupun sebaliknya. Jika demand-nya kurang tetapi supply-nya tinggi, maka nilai uang akan turun. Itulah penyebab terjadinya fluktuasi nilai mata uang. Di samping itu, fluktuasi nilai mata uang ini ditentukan berbagai indikator. Yang pertama, laju inflasi relatif, kedua, tingkat pendapatan relatif, ketiga, suku bunga relatif, keempat, kontrol pemerintah, dan kelima, ekspektasi nilai masa depan. Yang terakhir, fakta tentang US dollar. Yang pertama, sekitar 580 miliar US dollar dalam bentuk tunai berputar di luar Amerika Serikat. Jumlah ini setara dengan 65% dari seluruh dolar yang ada. 2. Lebih dari 85% pasar valuta asing melibatkan dolar. 3. 39% dari utang yang ada di dunia diterbitkan dalam bentuk dolar. 4. 70% perdagangan internasional masih menggunakan dolar. 5. Memiliki kemampuan untuk menjalani defisit perdagangan tanpa harus menyimpan banyak cadangan mata uang asing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi sebagai revisi dari tugas mata kuliah saya ini, kalian bisa tinggalkan komentar jika ada pembahasan saya yang kurang atau terlewat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.